Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 29 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Yohanes pasal 20. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari semakin membuat kami semakin mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mampukan Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu serta menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 menjadi bahan perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang memerlukan Tuhan hadir dalam hidupnya? Tentu kita semua. Tetapi kehadiran seringkali lebih mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau indrawi. Ya, itu sebabnya kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Ya, kita hanya dapat mempercayai apa yang kita bisa sentuh, apa yang kita bisa dengar, mata kita melihat, atau penciuman kita merasakan. Ya.
Dalam nas firman Tuhan hari ini kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang merasa perlu melihat secara nyata, perlu mencucukkan jarinya dan tangannya ke bekas paku pada tangan Yesus dan juga lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus. Yesus yang sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, Yesus merespon sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah murid-murid Yesus yang sedang berkumpul di rumah yang sama dengan keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jarinya di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan mereka menjadi percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kepada kita hari ini pesan ini disampaikan, kita tidak melihat kebangkitan Yesus secara kasat mata saat itu, namun telah mendengar dan membaca dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun mendengar firman Tuhan dan percaya akan kebenaran firman. Tetapi bagaimana mungkin? Tentu mungkin melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita percaya bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Roh Kudus yang telah menerangi mata hati kita supaya kita percaya walaupun kita tidak melihat secara kasat mata. Kita percaya bahwa Yesus ada, Yesus hidup, Dia pernah menjadi manusia, Dia tersalibkan menggantikan hukuman kita orang-orang berdosa. Dan kita yang percaya bahwa Dia dibangkitkan. Dan melalui kebangkitan Dia juga akan membangkitkan kita orang yang percaya pada saatnya. Sehingga kita memperoleh pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata. Tetapi kita percaya itu semua karena karya Roh Kudus dan anugerah Tuhan kepada kita dan mengaruniakan iman sehingga kita percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita juga percaya sesuai dengan janjinya bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan kekal dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya sejak ia percaya sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Kamu mau menjadi orang yang berbahagia karena kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus pernah menjadi manusia, Engkau mati tersalib, menggantikan hukuman bagi kami, dan Engkau bangkit dari kematian, memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, walaupun kami belum melihat secara langsung bagaimana karya Tuhan, tetapi mata rohani kami melihat akan kebenaran firman yang boleh ditulis dalam kitab suci, sehingga kami percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu banyak orang boleh percaya kepada Engkau walaupun mereka tidak melihat, sehingga mereka pun turut diselamatkan sebagaimana Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.